Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul modifikasi sepeda listrik baterai lead acid menjadi LiVePO4 dilengkapi dengan fitur fast charging dan sistem data logger berbasis microcontroller ESP32. Perkenalkan, nama saya Mahendra Padana dari konsentrasi teknik tenaga listrik dengan subjudul pengujian pengisian daya baterai LiVePO4 sebagai satu daya pada sepeda listrik. Perkenalkan, nama saya Nandainan Prasetyo dari konsentrasi teknik kontrol otomat dengan subjudul perancangan data logger berbasis microcontroller ESP32 pada sepeda listrik. Saya Falah Alayubi, konsentrasi teknik tenaga listrik, mengambil subjudul perancangan paket baterai LiVePO4 untuk satu daya sepeda listrik. Subjudul pengisian daya pada baterai LiVePO4 sebagai satu daya sepeda listrik membahas perihal pengisian daya pada baterai. Pengisian daya pada baterai dilakukan menggunakan charger dengan metode constant current dan constant voltage. Dalam pembahasan subjudul ini, perlu diperhatikan spesifikasi dari baterai dan charger yang digunakan. Charger yang akan digunakan untuk mengisi daya pada baterai harus menyesuaikan dengan spesifikasi dari baterai, karena jika tidak disesuaikan dapat menyebabkan kerusakan pada baterai. Charger yang digunakan adalah power supply DC DVR 4850/D/DCI. Pengisian dilakukan dengan settingan tegangan sebesar 47,8 volt dan arus besar 6 ampere karena kemampuan baterai untuk mengisi hingga 1 C. Pengisian dilakukan selama 54 menit dan kondisi tegangan pada baterai adalah 35,12 volt, di mana saat pertama pengisian daya dalam kondisi constant current. Arus dijaga mendekati nilai 6 ampere dan setelah itu pengisian berubah menjadi constant voltage dengan tegangan pada baterai dijaga mendekati nilai 42 volt. Demo produk perancangan data logger berbasis microcontroller ESP32 pada sepeda listrik. Data logger adalah sebuah peralatan elektronik sebagai alat bantu monitoring yang dapat menampilkan, mencatat, dan menyimpan suatu data dalam jumlah dan rentang waktu tertentu. Untuk tugas akhir ini, data logger mencatat data nilai tegangan, arus, dan suhu. Berikut merupakan blok diagram data logger berbasis microcontroller ESP32. Berikut dijelaskan flowchart kode program data logger. Pada tugas akhir ini, data logger menggunakan beberapa sensor, antara lain sensor tegangan yang berupa rangkaian pembagi tegangan berfungsi untuk pembacaan tegangan, lalu ada sensor arus yang berupa modul ACS712 berfungsi untuk pembacaan arus, lalu ada sensor suhu yang berupa modul DS18B20 berfungsi untuk pembacaan kondisi suhu baterai. Lalu ada microcontroller ESP32 yang berfungsi untuk mengolah data dari sensor-sensor tersebut. Berikut cuplikan hasil pengambilan data yang telah dilakukan. Pada subjudul perancangan paket baterai LiVePO4, diagram flowchart digambarkan sebagai berikut. Paket baterai yang fungsi utamanya ialah sebagai proteksi terhadap sel-sel baterai, terutama pada saat proses pengisian daya maupun pemakaian daya. Pada rangkaian dalam BMS terdapat banyak sensor dan juga logic control yang digunakan sebagai proteksi pada sel-sel baterai LiVePO4. Perancangan paket baterai LiVePO4 ini paket baterai yang dirancang menggunakan sel baterai LiVePO4 dengan kapasitas 6 ampere hours sebanyak 12 buah dan BMS Dali 12 seri 36 volt dengan arus charge 10 ampere dan arus discharge 20 ampere. Sel baterai disusun secara seri yang dihubungkan dengan kabel penghantar konduktor yang kemudian dipasangkan dengan BMS. Kemudian di ujungnya dipasangkan power socket sebagai penghubung pada saat pengujian. Hasil dari pengujian pengisian daya didapatkan hasil paket baterai mampu melakukan pengisian daya dengan arus 6 ampere yang dilakukan selama 54 menit. Hingga BMS melakukan pengisian terhadap proses pengisian daya karena tegangan baterai hampir mencapai tegangan maksimalnya yaitu 43,8 volt secara teori. Begitu juga saat proses pemakaian daya, paket baterai mampu menjadi satu daya untuk sepeda listrik dengan menyuplai daya bagi motor listrik pada sepeda. Pengujian dilakukan kurang lebih selama 16 jam hingga BMS menghentikan proses pemakaian karena tegangan baterai hampir mencapai tegangan minimumnya yaitu 30 volt secara teori. Namun pada saat hasil pengujian,
paket baterai tidak mencapai tegangan maksimum maupun minimumnya, diakibatkan BMS yang menjaga tegangan tetap di atas atau di bawah tegangan maksimum atau minimumnya agar siklus baterai bertahan lebih lama.